Nabi Isa suci. Cuma kan kataan kamu aja kutuk. Itu Bukan kan nih, kau baca nih, aku bacakan aja. kitab Galatia. Bentar, Sabar bacakan Lina ya, sabar ya. Lina ya. Ya. Gini ya, Nabi Isa Bacain. itu memang tidak bisa dibandingkan dengan Yesus Tuhanmu. Nabi Isa itu suci, Tuhanmu berdosa. Karena menurut kitabmu, Yesus dijadikan berdosa. Nih, aku tunjukkan ayatnya. Mana? Tuh. Tak pernah pegang Taurat dengan jalan menjadi kutuk Memangnya mana karena namanya Lina kita. di situ? Kau kan Kristen. Ya, enggak Kita boleh itu kan apa lah kau manggil aja kau Lina di situ. loh, Kau kan ini Kristen. dusta Kau yang Kristen nyata kan? kau. Wah, kau kan Kristen. Kok ngamuk dibilang Kristen? Malu ya? Harusnya kau Bukannya malu, bangga bukannya jadi apa. Tapi Kristen. kau mau baca betul-betul aja lah. Jangan sikut nama Aku saya tanya yang dulu. tulis Lina. Aku tanya dulu. Kau tengok nih. Kenapa kau diamkan Jangan suaraku kau nah, itu dari kan. kutuk loh? Apa Kristen? Nandan, bagaimana aku berkena sama si nenek kayung begini? Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jangan kau sihir, jangan kau sebab menyakiti saya, ada jangan kau sihir, tertulis. jangan kau menyakiti saya, jangan kau melihatkan semua itu Terkutuklah. perkara itu di situ, jangan. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ah, terkutuk Tuhanmu, Lina. Terkutuk, nanti kau juga terkutuk di sana. Tuhan kau yang terkutuk, kok bukan aku. Ada yang dapat melihat Tuhan nih. Di pembohong, pantas kau jadi Kristen ya nih, karena Kau kau dengar dulu, pembohong. kau dengar dulu, kau pun pembohong, kau mengatakan aku Ada anak Lina. setan di hidungku. Memang Ada mereka ini sudah Tuhan ingat di nama hidung Tuhan Lina. Uni bersin. Ikut lagi itu si Juma di keluar sini, supaya setan. kalian itu Lina aku bersin. salib. Tuhannya berserakan. Si Juma. Aku bersin. Mana Kau si Juma? gatal kali kau nyari laki-laki. Kau gatal kali betina Enggak, ini. mana si Juma? Itu kan memang kamu kamu ngerti ya, gatalan tiga cewek kamu ini ya. kesulitan. Pantas kau jadi oten. Kau gatal cari laki-laki. Kenapa si Juma itu pakai emas? Itu kan emasnya cuma perempuan. wanita. Si Lina ini ternyata perempuan yang suka cari laki-laki. Ada setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang.
Dari mana kau tahu kalau definisi Ya kan, laki-laki kalau suci terus nggak seperti kawin? kamu juga. Tunggu dulu. Contoh nih, Contohnya, ada ini laki-laki, contohnya. dengar dulu. Aku bagi contoh. Nah, tunggu dulu, bentar. Kau dengar dulu. Ada Kau laki-laki dengar dulu. jelek tak Kau dengar laku, dulu, ya. suci dia gitu Tentang karena nggak cerita- kawin. Tentang cerita Maryam. Sabar. Cerita Maryam cuci. Jadi dipilih oleh Tuhan. Dia bagikan satu putra. Putra itu adalah bersih. Coba kau pikirkan. Juga keturunannya juga bersih. Terus memang nabi-nabi itu bersih terus? Iya bersih Isa. Yang tidak terbersih itu Tuhan kau terkutuk di tiang salib. Itu kutuk bagaimana kau terkutuk? Galatia pasal 3 ayat 13. Tuhan kau terkutuk di tiang salib. Apa kau ini? Nabi Isa suci. Cuma kan kataan kamu aja kutuk. Itu Bukan kan nih, kau baca nih, aku Bukan bacakan aja. kitab Galatia. Bentar, aku Sabar, bacakan Lina, ya. saya. Sabar, ya. Lina, Ya. Gini ya, Nabi Isa Bacain. itu memang tidak bisa dibandingkan dengan Yesus Tuhanmu. Nabi Isa itu suci, Tuhanmu berdosa. Karena menurut kitabmu, Yesus dijadikan berdosa. Nih, aku tunjukkan ayatnya. mana? Tuh. Tuhannya aja berdosa loh, si Lina, apalagi si nih. Kau buka 2 Korintus pasal 5 nomor 21. Nih, aku tunjukkan ayatnya ya. Nih. Jadi jangan Nabi Isa dengan Tuhanmu beda ya. Soalnya kalau Nabi Isa itu tidak terkutuk. Nah, baca nih. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Nah, Tuhanmu berdosa. Tuhanmu dijadikan bapaknya dosa. Nah, nggak suci. Nabi Isa suci, Tuhanmu nggak suci. Sekarang Galatia 3:13. Ya. Galatia ketiga. Nah, Kristus telah menebus Lina dari kutuk hukum Taurat, padahal nggak pernah pegang Taurat, dengan jalan menjadi Ya, kutuk memangnya mana karena namanya Lina kita. di situ? Kau kan Kristen, Ya, enggak kita boleh itu kamu kan lah kau manggil aja kau Lina di situ. loh Kau kan ini Kristen, dusta kau yang Kristen nyata kan? kau. Wah, kau kan Kristen, kok ngamuk dibilang Kristen, malu ya? Harusnya kau Bukannya malu, bangga bukannya jadi apa. Tapi Kristen. Kau mau baca betul-betul aja lah, jangan sikut nama Ikut saya tanya yang dulu. dia tulis Lina. Ikut tanya dulu. Dengan kau tengok nih. Kenapa kau diamkan Jangan kau suaraku? berdusta di situ, jangan Kristus- tulis begitu Lina. Kristus telah menebus Edis dan Lina Nah, itu dari kan. kutuk. Loh, bukan Kristen. Nandan, bagaimana aku berkenan sama si nenek kayung begini? Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jangan kau sihir, jangan kau Sebab menyakiti saya, ada jangan kau tertulis. jangan kau menyakiti saya, jangan kau melihatkan semua itu Terkutuklah. perkara itu di situ, jangan. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, terkutuk Tuhanmu, Lina. Terkutuk, nanti kau juga terkutuk di sana. Tuhan kau yang terkutuk, kau bukan aku. Kau juga yang terkutuk nanti di sana. Kau yang nanti biasanya disalib. Si Lina Tuhannya terkutuk, tidak suci. Nabi Isa suci, Tuhanmu terkutuk. Aku juga bertanya kan, kok kenapa Tuhan mereka hilang-hilangnya seperti dongeng-dongengan. Berarti Roh Kudus hilang-hilang tah? Hilang-hilang. Wah, berarti nih, mana ada? Kayak mana bentuk Roh Kudus? Tuhan kau hilang-hilang. Tiu. Nih, kutunjukkan Tuhan yang hilang-hilang nih ya, nih. Kau itu tengok dulu kau tengok dulu riba. Hilang-hilang begini ya Tuhan kau. Tiu, tiba-tiba di depan mau ada. Tengok hantu Itu setan. Tuhan di kau hidung lah, terus. hantu. Di dalam Nih. hidung mau ada setan. Gak apa-apa lah, di hidungmu ada Tuhan kan. Jadi kalau Lina, kalau aku bersin keluar setan, kalau kau bersin keluar Tuhan. Oh, kenapa bersin? Ada setan di hidung aku, ada Tuhan di hidung Lina. Ada musiknya Aku Nanda bersin keluar setan, Keluar Lina Inggris, bersin bukan setan. Tuhannya yang keluar. Ada setan di hidung aku, ada Lina Tuhan sudah masuk di rupiah dulu, hidung isi Nanda. Lina. Aku bersin aku bersin setan keluar, Lina bersin Tuhannya yang berserakan. Nah,
Tuhan kau melayang-layang nih, Lina. Tuhan kau melayang-layang di atas air nih, kayak layang-layang. Tuhan Gak kau kayak apa-apa, layang-layang nih. punya Tuhan layang-layang daripada Nih. Tuhan mau cincung. Bilang Iya, gila. Tuhan kau cuing nih, Tuhan kau cuing nih, Tuhan kau cuing nih. Daripada Tuhanmu hilang-hilang. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra, roh Allah melayang-layang, cuing. Gak apa-apa lah melayang-melayang, gak apa-apa. Gak masalah Tuhannya kayak layang-layang. Daripada hilang-hilang, gak ketemu itu kamu, hilang-hilang itu tuh. kecewa. Itu Nanda, kan Riba. roh. Tak berbentuk Riba, Tuhannya. Nanda, kamu kecewa. Tuhan kamu gak nampak sampai sekarang. Mana-mana dia gak ada. Sepertinya kamu bermimpi-mimpi aja. Tuhanku sama kayak bapaknya Yesus, nggak kelihatan. Enggak, kau kelihatan bapak ya nggak apa-apa bapak. Memang Tuhannya mana ada bapaknya Yesus kelihatan? Memang kau pernah nengok bapaknya Yesus? Benar. Bohong Kan kali. ketahuan dia. Ketahuan dia. Nih, kau baca 1 Timotius pasal 6 ayat 16 nih, tidak ada yang dapat melihat Tuhan nih. Di pembohong, pantas kau jadi Kristen ya nih, karena Kau kau dengar dulu, pembohong. kau dengar dulu, kau pembohong, kau mengatakan aku Ada anak setan di hidungku, Memang ada mereka ini sudah Tuhan ingat di nama hidung Tuhan Lina, Uni bersin, Ikut lagi itu si Juma di sini, supaya kalian itu Lina aku bersin, kali. Tuhannya berserakan. Kalian mau ya? Ada Naikkan setan dulu si Juma. di hidungku, naikkan ada dulu si Juma di Tuhan sini, di tiga-tiga hidung kalian. Lina. Mana si Aku Juma? bersin. Mana si Kau Juma? gatal kali, kau nyari laki-laki, kau gatal kali betina Enggak, ini. mana si Juma? Itu kan memang kamu ilmu kamu kan kegatalan tiga, cewek kamu ini ya. kesulitan. Pantas kau jadi oten, kau gatal cari laki-laki. Kenapa si Juma itu pakai emas? Itu kan emasnya cuma perempuan. wanita. Si Lina ini ternyata perempuan yang suka cari laki-laki. Ada setan di hidungku, padahal dia ada Tuhan di hidung oten. Setan berak di hidungku bersin, Tuhan berak, si Lina jadi bersin. Hacin keluar setan dan Tuhan. Ya, nah kan mereka Ada Tuhan di hidung Lina, kena ingus, kena upil, Tuhan kena bulu hidung, tidur di hidung Lina, malam-malam Lina bersin, Tuhan berserak. Asing. Ada setan di hidungku, ada Tuhan di hidung Lina. Aku bersin, keluar setan, Lina bersin, Tuhannya jatuh ngangkang. astaga, mereka ini sudah memang Aduh ada Lina, agama mereka. ada Tuhan, ada setan Jangan-jangan di umat mereka ini Islam, sudah mau kena salib besok. di oten katanya Tuhan, tapi justru babi bercampur Tuhan. Riba, kamu mau ikut sama saya, Riba? Ada setan Kau dengar dulu, di Riba. hidung Kau dengar Islam. dulu. Ada Tuhan Kau dengar dulu, jangan di kau terus hidung menyanyi. oten. Itu kan haram. Aku bersin, keluar setan, Kau dengar dulu Lina apa yang bersin, kata- hacin, Tuhan berserak. Ulang aja deh nyanyi itu. Enggak mendengar lagu katakan. Ada Kau setan dengar dulu. di hidungku, ada Tuhan di hidung Lina, Si Nandanya mau selawat aja kok Nanda di atas. keluar setan, Nanda Lina mau bersin, bukunya dulu, Tuhannya dia baca berserakan, itu dia. jeng. Baru kau yang Ada itu kursi. setan di hidung aku, Tapi aku ada heran, kan? Tuhan di hidung Lina. Jangan-jangan Aku ditulis di bersin, dalam ingut dalam- campur setan. Dengar dulu Lina kau. bersin, ingutnya Dengar dulu campur kau, Tuhan. si Lubang itu. Jangan-jangan kan tertulis di ayat kursi itu yang bergoyang Ada kursi setan itu mungkin si di Riba. hidungku, ada Tuhan di hidung Jangan-jangan Lina. mereka mengatakan ayat kursi Aku itu kan maksudnya bersin, kursi itu bergoyang. keluar Jangan-jangan mereka setan. sudah ini yang Si bergoyang. Lina bersin, Tuhan Mereka sudah berserakan. bergoyang. Ya, itu kan jadi Riba. Gak bisa habis dia Ada balik-balik dah. Tuh nyanyi di setan balik. di hidungku, ada ya. Tuhan di hidung Lina. Aku bersin, keluar
setan. di lubang Giliran hidungku. Lina bersin Suka keluar, di dalam Tuhan. kegelapan di gua keluarnya si Riba sama si Opong. Iya, Tuhan keluar dari goa. Ada Tuhan keluar dari goa, mati 3 hari. Jadi Aku mau Tuhan pipis dulu ya, aku mau ada turun dulu Tuhan. ya. Kabur. Enggak ada kabur. Kamu mau ikut aku pergi ke atas ya. Kabur. Enggak ada aku kabur. 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 Kabur, payah. Kabur. Enggak ada aku kabur. Aku dari tadi aku duduk di sini aku nyanyi. Ada setan di hidupku. Ada Tuhan di hidung Lina. Uni bersin keluar Ribanya aku rasa setan. ini sudah Lina dalam bersin setan dalam badan. Tuhannya yang Ini berserakan. dikatakan haram, jangan. Iya di gereja joget-joget. Di gereja joget-joget gini. Kau nanti kau kan oten. Ananda aku jangan kau bawa, kau punya simpanan di sini si Riba. Dia cemburu. Dia cemburu. Dia cemburu. Mungkin si Lina Om, kamu sudah cemburu jatuh cinta ya sama si Riba. sama Nandar. Dia cinta. Kamu sudah jatuh Kenapa cinta kau sama suka dia? ngejar-ngejar Nandar? Bang Zuma kau kejar-kejar. Ih. Si Opong sudah jatuh cinta Ada sama si Riba. setan di Memang hidungku. aku bingung juga kenapa Ada tuliskan Tuhan di ayat kerusi di itu hidung jangan yang Lina. setan itu mereka sudah ini Aku bergoyang-goyang bersin ayat kerusi ini. keluar setan. Ternyata Tuhannya si Lina adalah setan. Ternyata Tuhannya Lina adalah setannya umat Islam. Ternyata Tuhannya Lina setannya umat Islam. Sudah banyak. Ternyata Tuhan si Lina. Aku lagi nyanyi. Nandal. Ada setan Dulu ya, di aku off dulu hidungku. ya. Ya, aku Ada mau off dulu ya. Tuhan di Kalian hidung berjoget lah Edis. dulu ya, banyak setan Edis kalian. bersin keluar Tuhan. Nah, nanti Umat Islam nanti aku bersin bagi kau ayam keluar hitamnya, setan. semakin kamu punya sihir makin kuat. Ada ayam kampung saya warna hitam. Aku bagi sama kamu. Nanti kamu sembeli kamu Jangan minum, Tuhan ya. kau makan ikan goreng. Aku gak apa-apa Tuhan ku makan ikan goreng daripada kau makan ayam hitam. Enggak apa-apa, daripada Tuhan makan ikan goreng. Tuhan kau butuh Kau mau makan. makan ayam hitam aku banyak aku piara ya supaya kau kuat. Lina kuat Tuhannya sihirmu. lapar, Tuhan mengantuk, Tuhan mencret, Tuhan Lina juga berak. Nanti kalau si Lina Tuhannya berak ditampung lalu beraknya sama Lina itu. Berak Tuhan, ambil bawa mandi. Mereka sudah tidak sadar, mereka sudah kena Berak Tuhan, berak Tuhan. Oi, air kencing Tuhan, air kencing Tuhan. Mandi pakai air kencing Tuhan. Dosa mereka ini kan berbukit sudah nggak terhitung sudah. Ada setan di hidung Nandar. Ada Tuhan Nandal, kau di bawa lah hidung istri kau Lina. pergi dalam bilik. Nanda bersin, dia. si setan keluar. Lina bersin, Tuhannya yang Nanda kau jatuh bawa istrimu keluar. di bilik pergi kamal. Ya, Lina, aku Lina. rasa kau Salam sudah tiga haus ini, Tuhan ya. Nandal. Nandal. Susui, Riba, susui dia Riba. Lina. Susui si Nanda. Lina Nanda. suruh Siap dia. si Lina suruh menyusui pendeta teman-teman karena di situ di jama-jama payudara. Nanda, kau susu si Riba itu sakit sudah si Nah kan Ih, itu si Lina, nah, si Lina pengen sudah ada menyusui. setan dia masuk. Turun Lina dulu ya mana? Riba. Kamu masuk dulu sama si Abu. Nanda. Ada setan di hidung aku. Riba kamu Ada Tuhan Riba kamu masuk kabur. dulu ya di pergi Cemburu. kamar. Susui dulu si Cemburu. Nandanya, kasihan si Nandanya. Si itu. Lina setan, Sudah si haus Lina dia. ternyata Tuhannya setan kita guys. Abu. Ternyata Tuhan si Kamu, Lina saya adalah lagi mau setan pipis. kita. Gak apa-apa. Abu, Kalau coba kalian lihat. mau kabur ya, jom kita ikut pergi Coba lihat toilet. Lina. Siapa lagi dia membawa ini? Si Amina. Siapa ini si Amina? Waduh. Ada Lina. setan di hidung aku. Ada Tuhan di hidung Gak Lina. apa-apa lah, aku turun dulu ya. Aku mau pipis dulu Nanda. Aku mau keluar sudah ini. Si Lina kencing didatangin Coba lihat. Tuhan, Lina. dijamah Tuhan dari belakang. Lina lagi kencing, Tuhan menjamah. Tuhan laki-laki, si Lina langsung suka. Nggak apa-apa lah dijemaah dari belakang aku daripada aku dijemaah di si Nanda, nggak mau aku. Si Lina lagi kencing dijamah Tuhan. Tuhan toel-toel, Lina kesenangan. Tuhan berkata, wah, Ayo nih, Lali dia. Nenek Gayung sini aja dah.
Aku lagi nyoba akun anti tombak. Wis ah. Udah aku kesana ya. Yaudah. Iya. Tasya. Ya. Oke, Kakak Rizwan, silakan. Setan di lubang hidung aku, ada Tuhan di lubang hidung Otan. Yang dari aku itu ya? Ah, Yang dari aku ya? iya. Heeh. Ternyata bisa Ada keluar- setan di hidungku. Ada Tuhan setan di hidung Oten. Aku bersin, keluar setan. Oten bersin, hacin Tuhan yang keluar. Oh yes, oh no. Asik lagu itu ya. Ada lagu baru lagi loh aku loh. Lagunya ini. Tunggu aku lagu barunya apa ya? Ternyata download sendiri Uni. Dari mana? Ya tinggal ikuti aja perintahnya. Oh. Ya udah. Tapi nggak FVP akun, nggak pakai Ini itu. apa ya? Oke, Penulisnya- silakan. Materi apa? Materinya adalah ternyata Tuhan Oten setannya Islam. Kepajangan. Tuhan Oten setan. Tuhan Oten setan. Wah, nggak cukup ya. Yaudah. Yesus miskin. Yesus miskin, angkatlah. Tuhan Otan di lubang hidung. Biar mereka banyak yang nggak tahu kan, harus dikasih tahu. Iya. Aku berlindung dari jamahan Tuhan yang terkutuk. Aku berlindung dari sentuhan Tuhan yang terkutuk. Aku takut dijamah lagi kencing di toilet. Aku kaget nanti aku tampar dia. Bayang nggak pas lagi kencing si Lina dijamah Tuhan. Lagi jongkok kencing dijamah pantat. Lina, siapa engkau tuh? Aduh ya Allah, ngeri. Yang belum follow di follow teman-teman. Yang belum follow di follow. Silakan Nenek Ripa. Iya apa? Ya udah, silakan. Nanti Ustadz Wafi tarik ke sini ya biar kita PK bertiga. Ya udah, tinggal ini aja, tinggal di apa undang aja, maksudnya di WhatsApp aja. Tadi lagi debat sama si Oki. Apa? Ya itu Ustadz Wafi. Ini aku lagi live di YouTube. Si Oki ini goblok ya, tapi nggak merasa goblok ya. Hebat si Oki. Mana ini. ada orang NPD yang rasa NPD. Nggak, si Oki ini botol tapi nggak kapok-kapok gitu loh. Iya. Bosan aku debat sama si Oki. Aku tuh lagi malas kajian. Lagi pengen cari musuh. Yuk, adik berantem gak sama aku? Ustaz Silakan. IPI berapa orang nonton? Lagi malas kajian. Yang Muslim, yang Kristen silakan. Yusuf PI Rungkat. Ada nih. Rungkat katanya. Ada. Oh ada 10K. 10K. 10K ada.
neneknya mau operasi. Bang Zuma juga live ya? Coba. Pokoknya sabar aja kita kalau pakai akun anti rungkat ini, pasti yang nonton sedikit dulu, nggak apa-apa. Enggak, aku memang baru live Uni. Aku sama si Lina itu pas baru live dijambak sama dia. Oh, Ustadz Wafi bagus nih, penontonnya 5,9, Bang Zuma 4,7, bagus, keren. Memang harus kayak gini solo, Nandar. Pertama solo dulu sendiri, nanti kalau mau ngajak orang boleh. Kalau aku tuh memang nggak, kenapa aku tuh kadang ya, karena kalau aku nggak pakai turunkan akun aku divisibilitasin. Tapi Bang Zuma keren loh akunnya, bertahan loh akunnya. Pakai apa dia? Pakai turunkan juga? Iyalah. Yang ngasih lu? Ya lah, yang itu kan sampean. Enggak, Bang Zuma ini kayaknya nggak pakai anti rungkat deh. Nubuatan menggenapi Pakai lah. nubuatan yang dimaksud di dalam Yohanes Keren loh, penontonnya udah sampai 10K loh dia. buat Yesus Serius. mati untuk bangsa Israel SUPI. agar bangsa Israel tidak dirampas. Bang Zuma, Ya karena itulah ini dari SUPI itu. oh, Dari SUPI. dari SUPI rungkat pindah ke dia gitu. Oh, Oh, berarti Yesus mengatakan emang kayak gini bagus. Kita tuh udah independen, Bang Zuma, SUPI, antum, aku. Kita tuh udah independen. Ngerti kan? Udah nggak usah bahas yang lain. Udah kita aja. Maksudnya gini. Udah malah sibuk HP. Kajian. Yaudahlah kajian deh ah. Malah sibuk HP. Gimana sih? Jadi Tuhan yang Jangan Oten malas, itu jangan ada di lo. kubur. Ada Tuhan di hidungmu. Pokoknya intinya gitu. Bedanya kita sama Oten tuh, kita tuh setan di lubang hidung, mereka tuh Tuhan gitu loh. Aneh mereka tuh. Masa ada Tuhan di lubang hidung lagi mangkal, ngapain gitu Tuhan di lubang hidung? Ngeri banget Pokoknya mereka nih. Aku tinggal sebentar nih, sebentar. Kebiasaan nih Nandar nih. Tinggal sebentar doang. Aku mau ambil itu. Aku udah jadi moderator belum? Aku tuh lagi capek ngomong tahu. Lagi males ngomong aku tuh. Lagi males teman-teman, lagi memantau Ustadz Wafi live diskusi. Jadi intinya Tuhannya Oten ada di lubang hidung. Kita lubang hidung kita diisi setan. Mereka Tuhan. Emang NPD. Wah mantap, Ustadz Wafi tembus 6K, 6,4K. Bang Zuma tembus 5K. Bagus loh. Berarti udah mulai bagus nih teman-teman. Pokoknya akun-akun tidak pakai anti tombak itu intonasi suara jangan sampai Maria jaga mulut kau. Kenapa Maria? Emang Tuhan ada di lubang hidungmu kok. Kenapa kamu marah? Itu loh dalam kitab Ayub. Roh Tuhan dalam lubang hidungmu. Kenapa Oten nih kalau kita bacakan ayat kitab sucinya mereka tuh ngamuk-ngamuk ya. Jaga mulut kau katanya. Dia mulai ngancam-ngancam, jaga mulut kau nanti kau dikutuk Yesus. Kayak gitu kelakuan kalian ya. Kelakuan kalian tuh gitu ya. Kalian tahu nggak Yesus itu pernah minta tolong? Yesus itu pernah dibantuin nih keledai gitu. Sebenarnya dia punya kekuatan nggak sih? Berapa pria kekuatan yang dimiliki Yesus? Yusuf PI tembus 15K. Biasanya 20K Ustaz Yusuf. Akunnya masih tidak di shadow ban. Akunnya tidak di shadow ban. Yusuf PI rungkat neneknya sakit Syafakila.
dan Ustadz Wafi. Halo. Halo, Iya, silakan perkenalkan dirinya, Pak. ya Lentera nih, Ya, agamanya apa? Kristen. Ya, monggo, mau diskusi atau mau bertanya? Diskusi dua arah atau mau bertanya aja? Boleh diskusi. Oke, diskusi. Temanya apa, Bang? Tentang Tuhan. Konsep ketuhanan. Iya, Bisa on cam nggak? nggak usah lah. Belum bisa. Belum. Yaudah, kita bahas tema Halo. ketuhanan ya. Ya, Mbak Ripa percaya tidak bahwa Tuhan itu maha mulia? Ya percaya lah, memang Tuhan maha mulia. Kalau Tuhan nggak maha mulia ya bukan Tuhan lah. Oke, kita buat kesepakatan dulu. Artinya sama nggak definisi kita agar nggak debat kusir kan gitu kan? Nah, Tuhan itu maha bijaksana, betul nggak? Betul. Oke, Tuhan itu maha setia. Maha setia. Setia sama siapa dia? Emang dia pacaran sama siapa gitu? Nggak ada di Dia- Islam itu Tuhan maha setia. Yang ada tuh maha pengasih, maha penyayang. Jadi dia tidak setia dengan janji-janjinya. Itu bukan setia namanya. Iya, Setia apa itu namanya? diksi yang tidak tepat. Artinya la yukhliful mi'ad. Artinya Allah menetap. Nih aku kasih ya. Kami nggak mau pakai istilah yang tidak muncul dari Al-Qur'an ya nih. Hmm. Di mute dulu brother, ada suara noise di situ. Ada berapa sifat Tuhan yang mau kita bahas di sini biar nggak melebar? Hmm? Yang tadi tuh sepakat nggak kalau oke, berarti Tuhan itu yang Mbak Ripa pahami dia tidak setia dengan janji-janjinya berarti ya. Nih, dalam surah Ali Imran ayat ke-9, saya tidak mau pakai kata setia itu. Setia itu seolah-olah, kamu tau nggak, budak setia sama majikan, anjing setia sama itunya. Saya nggak mau pakai kata setia itu. Allah itu bukan entitas yang butuh kepada satu entitas. Jadi saya tidak sepakat pakai kata setia. Saya mau kasih kata yang lebih tepat. Nih, ya, Allah itu nama sifatnya adalah Al-Wafi, Al-Mufi bi Al-Ahad. Dalam surah Ali Imran ayat ke-9 tuh, sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Gitu. Dalam apanya sifat Allah itu Al-Wafi, tidak menyalahi janji. Itu ayatnya ya. Saya nggak boleh. mau pakai sesuatu yang apa namanya, yang dari pemikiran sendiri. Oke, boleh. Itu kalau makna setia tidak mengingkari janji, maknanya hampir sama lah. Artinya tidak mungkin dia mengingkari janjinya, kan gitu ya? Gitu ya. Ya. Nah, Nah, kalau berarti kita pemahaman sepakat saya- gini. Tunggu. Nanti berarti kita sepakat gini ya. Kita kan sama-sama menyepakati Tuhan itu tidak menyalahi janji. Nah, kalau Tuhannya nanti ingkar janji, sepakat kalau dia bukan Tuhan ya. Tuhan mengingkari janji. Ya, kalau ada nanti sifat Tuhan terbukti di antara kamu dan saya, ternyata ada terbukti Tuhannya tidak menepati janjinya, maka bisa digugurkan ketuhanan Tuhan kita antara Tuhan yang kita buktikan itu ya. Boleh? Boleh. Oke, silakan. Nah, itu berarti tadi itu yang maha setia, maha bijaksana. Berapa sifat nih, aku catat tadi, aku pikir satu-satu dulu, Dek. Satu dulu, saat kamu mau menguji sifat Tuhan yang mana yang koheren gitu loh. Tadi kita bahas maha mulia. Nah, sekarang kita bahas dulu maha mulia dulu. Oke, Sesuai baik. tidak Tuhan kamu itu maha mulia nggak? Nah, definisi Oke. maha mulia itu seperti apa? Silakan. Maha mulia itu definisinya artinya dia apa?
tidak dianggap melakukan hal yang di luar tata secara umum ya, secara umum, bahwa dia itu melakukan tidak keluar dari konteks pemahaman kita sebagai hal yang mulia begitu. Ya, apa mulia itu sifat yang seperti apa? Contohnya tidak melakukan hal yang dianggap orang manusia itu tidak baik gitu. Berarti kalau Tuhan kamu melakukan merugikan orang lain, berarti itu bukan mulia sifatnya, begitu? Bukan merugikan, tetapi macam melakukan hal-hal yang dianggap tidak senonoh lah. Oke, berarti kalau ada Tuhan yang melakukan hal tidak senonoh, berarti tidak mulia ya? Oh iya. Oke, sekarang kamu buktikan kalau Allah tidak bisa dikatakan mulia karena pernah melakukan Bentar. hal tidak senonoh. Belum. Aduh. Enggak, maksudnya begini. Satu-satu dulu kita Iya, bahas. bentar. Kata Aduh. mahain dulu. Ya, Kata maha itu tidak ada yang melampaui, tidak sama sifatnya dengan makhluk. Artinya kalau Oke. sifat dia itu bajingan, berarti dia bukan Tuhan gitu loh. Dia tidak mulia. Berarti kamu merujuk kepada sikap dan karakter. Oke. Sekarang Oke, Mak. menurut kamu Maksud saya mengambil begini, istri sepakat orang dulu. itu mulia Bentar, nggak? Mbak Ripa. Santai Pak Ripa. Kalau pemahaman saya sama nggak nih? Pemahaman Ribet saya banget bahwa loh. Kita satu aja dulu, Dek. Kan kamu sudah bilang tadi pemahamanmu tentang kemuliaan Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Sekarang saya tanya sama kamu, mengambil bini orang itu perbuatan senonoh atau tidak senonoh? sebelum sampai di sana, maksud saya begini, kita sepakat dulu, kata Mundur maha lagi itu kita. tidak satu pun makhluk di dunia ini, baik yang terdahulu maupun yang akan datang, itu melebihi dari apa yang dimiliki Tuhan. Itu makna yang Iya, saya pahami. iya maha. betul. Iya, memang seperti itu. Nah, mari kita masuk Oke. pembuktian sekarang. Kamu buktikan Baik. kalau Allah itu tidak mulia. Sekarang saya buktikan Tuhan kamu tidak mulia. Baik Tuhan Bapak, Tuhan Anak, saya buktikan tidak mulia. Tuhan Bapakmu tidak mulia karena dia melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Sekarang aku tanya, menurut kamu mengambil bini orang itu perbuatan senonoh atau tidak? Tidak. Yaudah, kamu buka 2 Samuel pasal 12 ayat 7 dan 8. Bapak Tuhan Bapak kamu mengambil bini orang. Berarti hilang kemuliaannya ya. Gugur. Dari mana datangnya? Ya bacalah ayatnya. 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Silakan. Ini kan saya ini harus keluar begitu karena Yaudah saya bacain deh, saya bacain deh. Ya saya bacain deh. tunjukkan ke layar gitu. Saya ketiga-tiga Tuhannya, saya tiga Tuhan kamu itu saya tunjukkan ketidakmuliaannya ya, kelakuannya yang biadab ya. Sorry ya. Tuhan kamu kan ada 3 tuh. Saya harus buktikan ketiga-tiganya itu tidak beradab gitu loh. Nih. Ini Tuhan yang pertama dulu ya. Ini Tuhan yang Bapak dulu ya. Nih. Tadi kamu sudah sepakat sama aku. Siapa yang mengambil bini orang itu tidak mulia. Jangan pergi dulu, Dek. Adek Dinda. 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 Nih. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan, Theos Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Nah, berarti Tuhanmu tidak mulia ya, Dek, karena telah mengambil bini orang dan memberikannya ke orang lain. Bentar, itu konteks. Coba baca dari atas. Saya tahu ini Nathan memperingatkan Daud telah mengambil bini orang, tapi kan Tuhanmu mengingatkan bahwa Tuhanmu pernah mengambil bini orang untuk Daud. Makanya Tuhanmu marah ketika Daud ngambil bini orang lagi, karena Tuhanmu udah pernah ngasih bini orang ke dia. Nah, Bahkan Tuhanmu itu bilang di sini kalau artinya- Daud mau minta tambah dikasih lagi gitu. Bukan, itu namanya Mbak Ripa ngarang.
itu adalah hukuman. Yang saya bagi tanya Daud nih, yang telah sudah kau hukuman melakukan- baca nih, telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Jadi ngasih bini orang ke Daud itu hukuman, enak banget hukumannya dikasih bini orang. Bukan, itu artinya dia Ini nih, karena telah melanggar itu. kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu Mhm. dan istri. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Ini kan maksudnya si Saul bininya dikasih ke Daud sama hartanya Saul. Karena si Saul kalah sama Daud. Dikasihlah sama Tuhanmu bini-bininya ke Daud. Setelah itu dia ngambil bini orang. Nah, pertanyaannya adalah yang memberikan istri-istri orang ini siapa? Itu kan hukuman. Hukuman dikasih bini orang, enak kali hukumannya. Berarti Bukan, kalau itu tuanmu kan marah dikasih bini orang. Konteksnya dia kan Yang dihukum sudah siapa di sini? bukan. Yang dihukum apa? siapa? Katanya hukuman, yang dihukum siapa di situ? Sebentar, coba saya Aduh, inilah gara-gara Tuhan sering di lubang hidung nih. Makanya jangan punya Tuhan di lubang hidung, guys. Kalau punya Tuhan di lubang hidung, kelak gitu dia. Jadi dia sudah mengingkari ya aspek ketuhanan di dalam diri Tuhannya itu secara esensi kemuliaan sudah hilang. Karena dia sudah bilang ngambil bini orang itu bukan sikap mulia. ini Pak. Sekarang begini. Saya belum konteksnya kan belum baca. Ya Jadi silahkan. itu berkaitan dengan itu tadi, itu memang adalah bagian dari hukuman Tuhan, tetapi itu ada maknanya. Yang dihukum Kan- siapa? Coba sebutkan tadi berapa ayat berapa tadi? Makanya dek, kalau mau menjawab kami umat Islam tuh pelajari dulu kitabmu, baru kamu jawab. Iya, itu kan Ini belum dijawab. Ya, kalau kamu menjawab, kenapa kamu tanya sama aku ayatnya? Berarti kamu udah tahu dong ayatnya. Aneh nih kawan-kawan Kristen, belum Bukan. tahu ayatnya Tadi tapi kan udah berani menjelaskan loh. Membaca dari apa kok satu ayat yang Mbak Rifa Ya udah tunjukkan. bacalah, Itu tadi. baca. Baca, kamu tunjukkan di ayat 78 itu yang dihukum siapa? Makanya tadi 2 Samuel berapa? Astagfirullahaladzim, ternyata kamu itu nggak baca sama sekali tapi berani-beraninya menjawab ya. Makanya orang Kristen nih babak belur depan kita. Saya loh kalau belum pernah baca ayatnya saya nggak berani jawab loh. Saya pelajari dulu sehari semalam loh. 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Parah nih oten-oten ya. Oh, kalau sambil Enak. Google, ya kalau dia Dikit- sambil di- Google terjeda ya. Iya nggak apa-apa Indra. biar aja. Enggak, dia tuh punya satu device aja. Dia bilang hukuman Tuhan. Masa hukuman Tuhan dikasih bini orang? Itu mah bukan hukuman, tapi mah kenikmatan. Jonathan Nanar juga mau dihukum kayak gitu. Dihukum kok dikasih bini orang. Hukuman tuh dipotong burungnya, atau karena dia berzina, atau dibunuh. Ini enggak. Dihukum dikasih bini orang. Itu mah enak, mantap-mantap. Siapa-siapa juga mau dihukum dikasih bini orang. Saudara kita ini mereka tuh nggak baca kitabnya, tapi secara naluriah mereka tahu kalau sifat mengambil bini orang itu bukan sifat mulia. Masalahnya mereka tuh nggak bisa hindarkan, tertulis di kitabnya memang Tuhannya ngambilin bini orang buat orang lain gitu loh. Nah tapi mereka secara naluriah menjawab sendiri bahwa Tuhan yang baik, Tuhan yang benar itu bukan Tuhan yang ngambil bini orang, karena ngambil bini orang itu perbuatan keji gitu. Baca tajuk besar. Apa memang Nathan memperingati Daud sehingga Daud menyesal? Memang betul. Tapi apakah tajuk itu bisa menghilangkan narasi Tuhan ngambil bini orang? Tidak. Tuhanmu telah mengakui. Tuhan Anda mengakui kalau dia pernah ngambilin bini orang untuk Daud. Apa? Nah jadi, memangnya kamu pikir tajuk besarnya kamu baca terus bisa hilang narasi Tuhanmu pernah ngambil bini orang?
Tuhan telah mengambil bini orang, itu perbuatan keji. Maka Tuhan bapaknya tadi, kawan kita tadi itu sudah gagal ketuhanannya. Saya belum membuktikan Tuhan Roh Kudus lagi, belum membuktikan Tuhan Anak lagi. Sungguh terlambat. Ada setan di hidungku, ada Tuhan di hidungmu. Aku tidur, setan kena upil. Kamu tidur, Tuhan yang kena upil. Ada setan di hidungku, au au au. Ada Tuhan di hidung Oten. Aku ngupil, setan kepencet. Oten ngupil, Tuhannya yang kepencet, cet cet cet. Oh yes, oh no. Gimana Dinda? Gimana Dinda? Ya ternyata saya buka di sini tak sama sih. Berarti Coba kamu baca. saya kalau buka itu tertutup lagi. Makanya kamu catat jadi, dulu. Jadi gini, oke, nanti Jangan saya jadi akan gabung begini. Saya nanti gabung lagi kalau Oke, gitu, belajar dulu baik. lah. Nah, begini. Mungkin tidak Tuhan yang Maha Mulia itu memerintahkan umatnya untuk melakukan hal yang tidak mulia. Mungkin tidak Tuhan yang Maha Mulia. Lah, Tuhanmu kayak gitu kok. Hosea disuruh bersundal. Di Hosea pasal 1 ayat 2 Ya, Bik. diperintahkan untuk Oke, memperanakan sekarang anak pertanyaan tunggal. mungkin tidak. Itu pertanyaan saya. Mungkin tidak. Tuhanmu melakukan itu, Dinda. Tuhanmu memerintahkan Iya, Hosea saya tanya. bersundal. Pertanyaan saya mungkin tidak. Saya Tuhan yang jawab Maha tuh. Saya tidak pakai celana dalam 3 tahun. Tuhan Anda Ya, dalam Hosea pasal betul. 1 ayat 2 kok terserah diperintahkan Ya, maksud untuk saya begini, Mbak. Jadi ngomong gantian gitu. Jonathan Nandar ambil alih dulu, aku dapat telepon nih. Ya. Halo, assalamualaikum Bang Ben. Ambil alih Bang Ben, silakan. Assalamualaikum. Bang Ben ambil alih ya. Oh, Tuhannya mesum. Oh iya, Tuhannya mesum, bukan Tuhan kok. Gimana? Mau dibantah nggak itu Tuhannya mesum? Ten, kok diam? Ten, Tuhannya mesum itu mau dibantah nggak? Halo. Iya, Tuhannya mesum itu gimana? Ya, Katanya saya nggak mulia. bilang soal masalah mesum dan tidak. Tuhan itu Maha mulia itu apa sih? harusnya maha mulia kan? Sepakat nggak itu? Itu yang jadi. Iya. Oke. Nah, Maha mungkinkah mulia itu kan Tuhan yang artinya maha mulia mustahil itu melakukan menyuruh umatnya sesuatu untuk yang hina melakukan hal yang ataupun tidak mulia. mustahil dihinakan. Maha mulia itu kan mustahil dihinakan dan mustahil melakukan sesuatu yang hina. Nah itu. Enggak, maksud saya begini Pak. Pertanyaan saya, mungkin nggak dia menyuruh umatnya itu untuk melakukan hal yang tidak mulia? Itu pertanyaan saya. Melakukan menyuruh Yesaya untuk jalan dalam keadaan telanjang, meluruh Hosea untuk menikahi pesundal. Itu Lain yang saya sesuatu yang jawab. hina bukan? Pertanyaan saya kok lain nih jawabannya. Apa? Hanya jawabannya mungkin atau tidak, itu aja. Tuh.
Faktanya di Bible Anda melakukan sesuatu yang hina nggak? Loh, pertanyaan masalah itu nanti kita bahas. Maksud saya, Loh, mungkin justru tidak. di sini kita sedang mengajarkan- membuktikan kalau memang benar-benar Tuhan, maka dia tidak mungkin ketika dia disebut maha mulia, maka tidak mungkin dia dihinakan dan tidak mungkin dia melakukan perbuatan hina. Pertanyaan saya, baik, saat kalau dia menyuruh Baik. Hosea untuk menikahi pesundal, itu perbuatan hina nggak? Ya, nanti kita compare. Jadi maksud saya, Jangan iya, jawab dulu. saya belum pas hal itu. Apa yang belum pas? Enggak, maksudnya yang Mas sampaikan itu saya juga jujur itu belum saya baca konteksnya, belum saya pelajari. Nah, tapi yang Konteksnya emang apa? Lu Anda tadi kan saya lihat dari bawah Anda buka kok sudah. yang mana itu? Yang Samuel juga, yang Tuhan mengambil istri Samuel orang. tadi saya coba buka, isinya berbeda seperti yang ditunjukkan Pak Ripa dengan Berbeda yang gimana? saya kunci. Jadi saya anggap mungkin Ini nggak kesalahan. ngerti Alkitab, tapi dipakai Alkitab. Ivan Nandar itu nggak ngerti Alkitab, tapi pakai Alkitab. Anda tahu? Bentar, Edward. Anda tahu Alkitab? Iyalah. Anda bisa Kamu baca nggak tahu, Alkitab? bukan kitabmu Enggak, kalau Anda sendiri, tahu kamu- Alkitab, saya tanya, Anda bisa baca Alkitab? Alkitab itu ada kiasan untuk menegur orang, bukan kayak Enggak, saya tanya kitabmu. dulu sebelum Anda ngomong panjang lebar. Sudah. Saya tanya Ya, itu Anda. saya jawab sama Anda kamu. mengaku Alkitab. Bentar, Anda mengaku paham Alkitab. Saya tanya, Anda Sudah, bisa kamu baca sudah Alkitab? paham. Saya paham. Anda bisa itu. baca? Anda bisa baca Alkitab nggak? Ya kau bacalah, karena kau mau belajar. Oke. Kau baca. Anda saya mau jawab. baca? Ayo baca, silakan. Yakin? Ya, saya jawab kamu supaya botolmu kelihatan nanti. Iya, sabar. Ya, silakan. Sabar. Coba dibaca, Bang. Tidak tahu Satu aja. Nanti kalau Anda memang Bentar, Bang. Saya bukain ya. Pertanyaan saya tadi belum dijawab. Itu lama sekali. Makanya karena bukan kita Sabar. bisa buka, makanya Lagi dibuka. berdoa dulu. Sabar. Berdoa dulu baru buka. Sabar. Lagi baca. dibuka. Sabar. Jangan Sabar, sembarang baca sabar. Alkitab, nanti bahaya. Iya, sabar. Saya minta Anda baca ya. Baca Kalau aja. Anda memang katanya paham Kamu mau Alkitab. belajar kan? Iya. Coba dibaca, Bang Nandar, besarin aneh. Izin Bang Nandar. Nah, coba dibaca, Bang. Baca yang terjemahan aja, kamu itu tambah nanti kamu kalau saya Baca katanya paham Alkitab. Nah, kamu baca. Loh, Anda Kamu kan yang bisa- ngaku paham Alkitab bisa baca, coba Nah, baca. saya bilang kamu so-soan. Loh, kan Nanti Anda kamu tadi tambah yang salah ngomong. nanti. Nandar dan Rifa ini nggak paham Alkitab. Saya paham Alkitab. Saya tanya, Anda baca paham? bahasa Paham, yang bisa baca? bahasa Bisa. Indonesia Coba aja, baca. jangan dibodoh-bodohin supaya orang yang lain di bawah Coba bisa baca, ngerti. katanya paham Alkitab. Apa saya baca yang atas, Anda baca yang bawah? Gimana? Enggak, ini Baca apa? bahasa Indonesia aja kamu nanya supaya orang yang Baca, lain ngerti katanya yang di paham Alkitab. bawah. Jangan Baik, Dua. bodoh-bodohi umatmu, kasihan. Pak Edward, mereka Iya, menganggap Anda biar bahwa nggak dibodoh-bodohin Alkitab itu sama dengan bahasa baca itu original teksnya itu. seperti Al-Quran. Coba gitu, baca. makanya. Iya, katanya paham Alkitab tadi bisa baca. Satu ayat aja nih saya kasih. Coba baca. Alkitab Bang. saya bahasa Indonesia, nggak usah pakai bahasa itu. Bahasa Indonesia saja. Jadi penulis Bible itu orang Indonesia, Bang. Dasar kamu sendiri Apa pakai Bang penulis Bible terjemahan orang Indonesia, gayanya selangit kamu. Sejak kapan orang Maha penulis Bible orang tahu Indonesia? Kasihan orang-orang itu. Nggak perlu pakai bahasa Kasihan. selain bahasa Indonesia. Ya berarti Anda nggak paham Alkitab, baca aja nggak bisa. Aku Gimana nggak mau paham? Kami Alkitab punya itu untuk semua Tuhan. orang, makanya dipakai Iya. semua bahasa. Kami Jangan punya Tuhan yang
tahu semua bahasa, jadi nggak perlu pakai bahasa Ibrani, pakai apa? Bahasa yang dia kasih dia sendiri nggak ngerti. Makanya jangan sok Nanti tahu hanya kalau main Nekomal sweat. Muslim. Sok-sokan ngomong paham Alkitab, bisa baca, disodorin mau ngaplong Saya kau. kasihan kamu. Saya mau supaya kamu terserahkan. Edward, Kalau- kamu tuh naik ke sini tuh mau ngapain sih? Kita tuh mau diskusi, bukan kayak di Ayo, pasar diskusi, gitu loh. Oke. Iya, ya, oke, diskusi Ya silakan. tadi kita Tadi sudah kamu tanya ada tema apa sama tadi? Astagfirullah, gantian kalau ngomong itu. Tadi kita Oke, tuh oke, lagi oke. angkat tema kata silentera, Tuhan yang benar itu harus maha mulia. Nah, definisinya menurut aku ngikutin silentera. Kata silentera, Tuhan yang mengajarkan berbuat tak senonoh atau memerintahkan nabinya tidak berbuat tidak senonoh itu bukan Tuhan yang benar. Kamu sepakat nggak? Ya. Yang mana Sepakat. yang diperintahkan Nah. enggak? Yang senonoh. Enggak. Yang mana yang perintahnya enggak senonoh? Hosea pasal 1 nomor 2, Tuhan kamu memerintahkan Nabi Oh. Hosea untuk berzina dengan Oke. sesundal. Oke, saya mau jelaskan ya, biar gantian. Kamu udah baca belum Jadi, ayatnya? Kok tahu berani-berani ayat itu. menjelaskan? Nah, saya sudah tahu ayat itu. Apa perikop ayat itu? Apa perikopnya? Perikopnya apa? Dengar, enggak usah. Saya nggak tidak suka usah ada buka- orang sok tahu ini banyak bicara, belum baca ayatnya sudah sok tahu gitu loh. Minimal kamu baca dulu ayatnya. Nggak, kamu Ya mau diskusi, tapi kata- bukan mau mendengarkan kebotolan juga. Ya, Masa kamu nggak baca bacalah. ayatnya? Ya, Kan coba kurang kamu baca. ajar kayak gini namanya ini. Dia mau diskusi sama kita, tapi dia nggak baca Itu ayatnya, terus Alkitab kita yang saya, disuruh Alkitab baca. saya sudah tahu. Ya udah kau Kamu baca baca. dulu, biar kami tahu kalau kau tuh Baca pernah baca. Kau aja. pikir mentang-mentang kau punya kitab itu kau paham nggak? Jadi kalau kita paham itu bukan karena kita punya kitab itu. Banyak orang yang punya tapi nggak paham. Yang kutanya, kau menjelaskan tahu. itu Pak Edward. Kau Tulisan ngerti nggak itu perikop ayat ada. itu? Ya, gantian saya ngomong supaya jelas. Saya tidak mengizinkan kamu bicara kalau kamu tidak menunjukkan kepahamanmu Aku. dengan cara kau tunjukkan kau Aku. paham dulu ayatnya, perikopnya. Ya nggak Aku. apa-apa jijik, iya. Iya takut. Takut bodoh aku. Kau mau Ya, menjelaskan itu, ayat makanya kitabmu. Jangan belajar Alkitab kalau Kau, takut. Kak, aduh, inilah turun ya. Saya nggak mau berhadapan dengan orang yang tidak pernah baca kitabnya tapi sok tahu. Aneh kalian itu oten-oten ini loh. Tidak pernah baca kitabnya, belum pernah lihat ayatnya, tapi sudah berani-beraninya menjelaskan. Minimal baca dulu kitab kalian. Tak, bagaimana mungkin kami percaya yang kalian jelaskan? Kitab kalian aja nggak kalian baca. Baca dulu ayatnya. Inilah kenapa kita debat Beliau kusir. sudah mau membaca, tapi Mbak Ripa gak kasih. Dari mana kamu tahu kalau dia sudah mau membaca? Dari mana kamu tahu? Emang kamu tinggal sama dia sekarang, duduk dekat dia kamu? Dia Kenapa kan orang balik- Kristen tuh banyak sok tahu? Bukan. Kenapa orang Kristen tuh banyak sok tahu? Sementara saya Dia suruh dia tadi- baca yang di kamu telingamu sakit ya? Dia bilang saya yang disuruh dia baca. Kau bilang dia mau baca, sedangkan dia suruh aku yang baca. Kok inilah kenapa kalian tuh sesat? Telinga kalian tuh budek. Bukan budek Tadi secara dia harfiah, bilang sebentar. tapi Dia dia bilang suruh sebentar. saya baca. Telinga saya ini belum sakit. Dia suruh saya yang baca, padahal dia yang mau menjelaskan. Inilah kenapa kalian Kristen-Kristen itu tersesat jauh sampai detik ini. Karena telinga kalian itu tuli. Masa Ya. kalian belum baca ayatnya tiba-tiba udah mau menjelaskan? Nah, kamu sendiri tahu nggak tentang ayat itu Tuhan menyuruh Nabi Hosea berzina itu? Tahu? Itu kan perumpamaan. Coba Tapi kamu itu tunjukkan tafsir. kepada saya siapa skolarmu yang mengatakan itu perumpamaan. Nah gini, Mbak Ripa, ini kan Mbak Ripa terus. Saya tuh terus tanya posisi saya- siapa. Gini, gantian, Kenapa gantian. jawabannya begini? Buat apa Boleh, gantian boleh. dengan kalian kalau kalian tidak bisa menjawab yang saya tanya? Saya tanya itu siapa, bukan si gini. Siapa? Ya boleh, saya belum bisa menjawab. Nah kalau pertanyaan saya begini, mungkinkah ini perintah Kok malah nanya balik? Saya belum selesai mempertanyakan kepada kamu. Saya belum. Loh mulialah, minum susu memangnya kau pikir langsung menghisap di puting? Yang nggak mulia itu ketika Tuhan kau menceritakan ketika ada orang menjamah-jamah payudara di dalam kitabmu, itu baru cabul. Saya tanya kepadamu sekali lagi. Yakin itu mulia? Dari mana kau tahu tentang Hosea tadi sebelum kau membacanya? Yang kurang ajar itu ada Tuhan yang mengajarkan tutorial pegang payudara dalam kitabmu. Itu baru nggak mulia. Nah, sekarang kau tunjukkan Nah, sama aku. Itu kan Apa ngarang. yang dimaksud?
Duh, inilah kenapa orang Kristen itu mereka tidak akan pernah diskusi bagus-bagus karena mereka itu tahu kitabnya cabul. Lalu ketika kita kutip ayat kitabnya mereka lari. Nah, coba Nah, kau tunjukkan. karena Mbak Ripa Apakah setiap itu membuat meminum tafsir sendiri. si diam dulu. Ini Oten nih memang. Kau tahu tidak? Yang mempraktekkan meminum air susu ibu angkat itu justru Kristen, namanya si Bertrand Peto. Susu siapa yang diminumnya? Sarwendah. Yang menyuruh Nabi Muhammad yang mempraktekkan Kristen. Itu kan tafsir Mbak Ripa sendiri. Itu Kau udahlah kau botol di agamamu, kau pula menuduh saya menafsir. Inilah kenapa Kristen ini tersesat terus. kok lari pula dia. Kena report. Santai aja, ntar lagi juga naik. Nah itu gimana itu? Kok Tuhan nyuruh Hosea bersundal, kawinilah perempuan sundal, itu gimana itu? Itu kan Coba. tafsir. Tapi kalau yang ini saya Tafsir tanya- gimana? Tertulisnya gitu kok, kawinin yang perempuan sundal. Kok tafsir? Bukan karena itu kan tidak letterlex. Saya meyakini itu. Saya Memang kawinilah meyakini perempuan sundal itu apa? bikinlah itu tafsir Mas, ya. Tafsir Nah, gimana? Kau baca sampai sekarang habis. pertanyaan saya, ini Tuhan menyuruh, Tuhan bukan. dengerin, Tuhan Bahasa kiasan. menyuruh Hosea menikahi perempuan sundal yang bernama Gomer, dan akhirnya Hosea menikahi Gomer. Itu tafsir, itu apa? Alegoris. ya. Baca sampai Anggaplah habis itu ayatnya. betul. Saya Alegoris. anggaplah itu betul. Anggaplah itu betul. Pertanyaan saya, Anggap apa? menyusui orang dewasa itu Nah, adalah jilat kemuliaan ludah apa sendiri tidak kan, itu? Pertanyaan saya, Loh, sepakat sekarang saya tidak? tanya, Tadi katanya mulia. menikahi, menyuruh Sepakat nggak? menikahi perempuan Ada perilaku sundal mulia. itu sesuatu yang benar atau yang hina? Jangan lari, selesaikan Ya, dulu satu-satu. jangan lari. Menyuruh Itu menikahi kan- perempuan itu sundal kan apa? itu Mencari sesuatu yang kebenaran. hina atau sesuatu yang mulia? Itu Kita lagi bahas apa? kok cari pembenaran. Saya Coba tanya, tunjukkanlah tadi kan- ayatnya, biar kita bahas. Nggak ada gimana? Enggak, itu karena Baca ya saya Hosea Ya. 1 nomor 2 sampai habis. Oke, Kenapa? nah itu adalah Kenapa? Hosea ya. Belepotan kan? Tadi ngomongnya alegoris, begitu saya kasih lihat ternyata Gomer perempuan sundal itu istri Hosea sendiri. Sebentar, Jilat saya juga mau lihat. yang udah tercecer. Kalau mau fair, kita lihat konteks ayatnya. Iya, di situ Tuhan menyuruh Hosea menikahi perempuan sundal. Kau bilang itu alegoris. Itu Gomer, isinya Hosea, perempuan sundal. Kau bilang alegoris. Jangan Iya. ngawur. Baca belum sudah ngomong panjang Tidak. lebar kau. Nah, Kok tidak saya tadi apa? cuma Kau tadi bilang itu ngomong alegoris kan? itu. Begitu saya bilang itu Gomer istrinya Hosea, kau jilat ludah kau kan? Makanya kau Bukan. baca dulu ayatnya, baru ngomong. Iya, nah nanti saya baca. Tapi pertanyaan saya tadi, Kok nanti? berarti sepakat Terus kau ya? bilang apa baca dulu? Katakan bahwa itu Kalau perbuatan diskusi mulia. dengan umat Islam itu bukan seenak-enak udelmu. Kau bertanya, kami menjawab. Kami bertanya, kau menjawab. Bukan kau bertanya terus begitu. Bukan, saya Itu cuma namanya satu bukan diskusi. Saya cuma satu Iya, saya pertanyaan. sudah jawab. Bahkan menurut orang Kristen, perbuatan itu mulia. Contohnya Bertrand Peto, meminum air susu Sarwendah. Ya, nah sekarang kami bertanya balik, muliakah Tuhan yang memerintahkan nabinya berzina? Silakan kau jawab. Tidak mulia. Oh ya udah, berarti Tuhan dalam perjanjian lama itu bukan Tuhan yang mulia. Itu kan tafsir Anda. Oke, kau baca ayatnya dulu. Hosea pasal 1 ayat 2. Inilah kenapa umat Kristen, oteng-oteng yang naik ke kemal kita itu babak belur terus, karena mereka ndak baca kitabnya.
Ketika kita suruh baca kitabnya, mereka yang menafsir. Ketika kita membaca kitabnya, mereka tuduh kita menafsir. Inilah kenapa oteng-oteng ini adalah orang yang paling banyak berbuat keji di muka bumi. Karena betul kata Yesus, enyahlah kau pembuat kejahatan. Kita baca kitabnya dituduh menafsir. Mereka tafsir kitabnya, mereka katakan mereka membaca. Padahal kita cuma membaca. Dalam Hosea pasal 1 ayat 2 itu Tuhan Ini saya baca perintahkan ya. Hosea. Saya baca Hosea 1 ayat 2. Silakan. Kalau baca jangan nyelam. Nggak dengar kita. Oi, Saya kau baca apa? saya punya satu perangkat, jadi saya harus buka karena tidak di kalau Ih, jangan tadi nyelam. Kalau baca jangan nyelam. harus keluar saya karena saya membaca Di situ kitab. Tuhan nyuruh nikahin pesundal nggak? Nah ini apa? Nggak, kalau hanya Iya, baca aja, nggak usah nyelam. itu nggak benar. Maksud saya ya fair gitu. Lu iya Artinya silakan Mas baca, bilang, tapi jangan nyelam. Kalau kau nyelam kita nggak dengar. Kalau kau nyelam kita nggak dengar. Baca. Woi, jangan nyelam, nggak dengar, nggak ada suara. Ten ini udah botol masalah keturunan, botol pula masalah IT. Ten, woi, Ten. Kenapa sih kok pada botol semua gini Ten ini? Ten, woi, ayolah. Apa yang kau baca? Kau baca saya apa lagi barusan? membaca Alkitab. Kau nyelam nggak dengar kita. Ya, Apa yang kau saya baca? nggak perlu dengar, saya biar membaca untuk saya, untuk membuktikan Iya. apa yang Udah dibaca belum? Anda sampaikan. Nah, di situ Tuhan menyuruh menikahi pesundal nggak? Bener nggak? Tuh kok malah nyelam. Tinggal jawab aja katanya udah baca. Pantas banyak yang mu'alaf. Kualitasnya kayak gini yang naik ke komal. Ten, kau kalau baca jangan nyelam. Nggak ada suara kau. Biar lagi gue bilang. Kenapa Oteng itu selalu naik ke atas itu blunder? Pertama, setiap yang dituduhkannya ke kita itu ada di kitab mereka. Nah, kalau kita tanya ke mereka, mereka menafsir, lalu mereka katakan mereka membaca. Tapi ketika kita membacakan kitab mereka, mereka katakan kita menafsir. Padahal jelas banget kita membaca loh. Hosea pasal 1 ayat 2 itu. Nih, saya bacakan buat kamu nih, ya. Berarti yang tadi sepakat ya bahwa menyusui orang dewasa itu perbuatan mulia ya. Menyusui orang dewasa, konteksnya di situ kamu lihat. Ketika ada anak angkat itu tidak boleh berdua-duaan dengan ibunya karena dia bukan Iya. muhrim. Kamu diam Oke. dulu kalau saya lagi ngejelasin. Nah, ternyata di dalam Islam hubungan itu bisa dijadikan hubungan mahram. Bisa dijadikan mahram dengan catatan yang jelas si laki-laki meminum air susunya. Ternyata perbuatan ini sangat mulia. Kenapa si Bertrand Peto meminum air susu Sarwendah? Apakah dia mengkenyot di dadanya Sarwendah? Tidak, karena perintahnya bukan mengkenyot putingnya Sarwendah, tapi meminum air susunya Sarwendah untuk menjadikan hubungannya legal sebagai ibu dan anak. Apakah ini mulia? Mulia supaya antara si laki-laki dan perempuan sedarah karena telah meminum air susunya. Sekarang kau jawab, Tuhan tadi yang menyuruh bersundal nabinya itu kan tidak mulia. Berarti Tuhan perjanjian lama bapaknya Yesus tidak mulia ya. Kami butuh kejujuranmu. Kalau kami tidak pernah mengatakan perbuatan itu perbuatan tidak mulia, mulia. Faktanya si Sarwendah lakukan kok. Oten sendiri yang mempraktekkan. Nah, sekarang saya tanya sama kamu.
kamu sudah mengakui Tuhan yang menyuruh nabinya berzina itu adalah Tuhan yang tidak mulia. Berarti kamu akui ya kalau bapaknya Yesus itu bukan Tuhan yang mulia? Itu kan tafsir Anda. Kalau ini Yaudah kan kau turun, yaudah kau turun. Ya. Kau dari tadi di tafsir Anda udah babak belur tafsir Anda. Dia sendiri lo tadi yang bilang kalau ada Tuhan menyuruh berzina nggak mulia. Lu dikasih ayat kenapa jadi standar ganda? Makanya kau baca dulu ayat kau. Ini mah pasien siapa lagi kabur ini. Lah gimana? Ya gimana langsung aja kita ini nggak usah banyak cerita basa-basi kalau ya. Jadi gimana IWG? Tuhanmu itu nyuruh nabinya berzina itu perbuatan mulia atau nggak mulia? jadi di situ kan agar nabinya itu merasakan. Iya, berarti itu perbuatan mulia atau nggak mulia tuh ketika Enggak, nabi dengar disuruh dulu berzina? Iya nggak mulia. Yang ditanya itu mulia atau tidak mulia? Itu loh pertanyaannya. Selalu tegar tengkuk. Pertanyaannya adalah Begitu mulia lagi, atau tidak mulia? begitu lagi, Kenapa bersaudara. Oteng nih nggak bisa bahasa Indonesia? Turunlah nggak pandai kok bahasa Indonesia aku tengok. Tolong ya KBBI itu dibaca, pahami bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ditanya Tuhanmu mulia nggak? Jadi dia supaya merasakan yang ditanya mulia nggak itu? Kok merasakan pula orang lagi nanya. Ditanya Tuhanmu itu nyuruh nabinya berzina, mulia nggak perbuatan Tuhanmu itu yang kita ingin tahu. Giliran Nabi Muhammad memerintahkan seorang anak meminum air susu, kalian bilang itu perbuatan nista. Perbuatan nista yang kalian tuduhkan itu justru ditiru Oteng, namanya Betran Peto sama Sarwendah. Lagi giliran Tuhan kalian menyuruh nabinya bersundul, itu mulia tuh. Kau naik boleh, tapi kau jawab pertanyaanku dulu. Sebelum kau sudah menjawab pertanyaanku baru kau boleh ngomong. Kalau nggak usah. Banyak lagi kerjaan kami. Halo Riki 88, Muslim atau non Muslim? Kapan kalian bantu teroris Hamas? Nanti kalau Tuhanmu udah turun di situ, aku kesana nanti. Kau suruh dulu Tuhanmu kesana biar ku datangin. Ada nggak Oteng yang normal? Sekarang gue tanya lagi. Jawab aja, itu perbuatan mulia nggak menurutmu? Ini nih. Belum ngapa-ngapa udah diturunin. Ada Tuhan di hidung Oten. Ada setan di hidung kami. Kami bersin, keluar setan. Kamu bersin, yang keluar Tuhan. Beda ajaran Nabi dengan ajaran Rasul. Nabi mengharamkan. Apa beda Nabi dan Rasul? Apa beda Nabi dan Rasul? Kalian masih hidup dalam Inilah malasnya aku ngomong sama kau, telinga kau berair. Aku lagi ngomong kau nggak dengarkan, kau aja yang pengen dengarkan. Turunlah, udah nggak usah naikin ini, orang ini nggak bisa ngomong ini, telinganya berair. Percuma Gus, kita ngomong sama orang ini, telinganya berair. Orang ditanya apa beda Nabi dan Rasul nggak bisa jawab. Tolonglah Anda naik, pastikan pertama Anda bawa ilmu ya, bawa data, bawa dalil. Kedua ini yang paling penting pastikan otak Anda tidak tertinggal di jamban. Jadi ketika ada orang tanya nyambung gitu loh. Jangan kau naik otak kau kececer di jamban. Orang ngomong apa, tanya apa, kau jawab kemana. Pintar dikit lah Keren weh. Memang nggak ada Oten-Oten yang betul-betul normal. Tengok nih, perhatikan ya teman-teman ya. Orang ini tuh telinganya bermasalah. Coba. Jadrifa. Kamu seolah-olah benar aja Ben. Kamu tuh korban ajaran separuh. Ya, hanya sebagian berita. Kalau seandainya di sini ini dibaca hanya ngomong tuh jangan yang penting ngomong yang penting. Sebagian berita para
Al-Baqarah Apalah kata. 87. Heran aku, ada nggak sih Oten yang nggak najis kayak gitu, woi? Najis semua lisannya loh. Ditanya apa, ngomongnya apa, orang nanya bagus-bagus. Ten, ketika Tuhanmu menyuruh nabimu berzina itu perbuatan mulia nggak di Kristen, di Oteng? Menurut Oteng itu mulia nggak? Kok sulit sekali sih menjawab hal itu? Hah? Kita mau nanya, ketika Tuhan Bapa menyuruh Nabi Hosea berzina, apakah itu perbuatan mulia, saudara? Tinggal dijawab aja, kok repot. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.